Mesbah temanya ketika surga bertemu dengan bumi. Bapak Ibu Saudaraku, jadi saya ulangi, tema kita siang hari ini adalah berbicara tentang mesbah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau tahu dulu mungkin ya, karena kebetulan kita punya keterbatasan dalam visual ya. Tapi saya percaya bahwa selama berabad-abad, mesbah kalau saudara ketahui adalah sesuatu hal atau satu tempat ataupun satu bangunan, mungkin demikian ya, di mana pada saat itu kita boleh mengenal mesbah ini dikenal sebagai sebuah tempat untuk kita boleh memberikan satu korban bakaran ya. Mesbah adalah tempat yang, Bapak Ibu, adalah tempat yang paling ditakuti, tapi sekaligus adalah tempat yang paling dinantikan oleh umat Tuhan. Karena apa? Sesuai dengan mesbah saat ini, tema ini saya katakan bahwa mesbah di dalam Alkitab adalah ketika surga ini bertemu dengan bumi. Bagaimana relasinya Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa mengetahui seberapa pentingnya arti daripada mesbah ini? Seperti kita tahu akhirnya bahwa kemudian kita akan mengingat tentang adanya mesbah doa, amin Bapak Ibu. Ada mesbah keluarga, amin Bapak Ibu, yang selama ini selalu saya ingin di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semuanya akan tetap menyala, itu akan tetap selalu ada. Kita akan belajar mengapa Pak Joko dalam hal ini selalu menghendaki, selalu mengingatkan bahwa mesbah doa keluarga adalah sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu, jejak mesbah di dalam sejarah iman bukan sekedar satu bangunan, tetapi adalah sebuah penanda di mana seorang hamba Tuhan itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Kita akan melihat yang pertama di dalam Kejadian 8 ayat ke-20, Bapak Ibu ya. Nuh pada saat dia dalam waktu yang dikhususkan Tuhan, di mana bumi ini dipenuhi dengan air, di mana semua umat manusia yang dikatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia, karena dikatakan bahwa manusia itu sejak awalnya adalah jahat, demikian ya, sehingga menyesalah Tuhan, menyesalah Allah untuk dia menciptakan manusia. Sehingga pada saat itu oleh murkanya, maka dia memilih keluarga daripada Nuh untuk dia boleh ada dalam imannya, untuk dia membuat satu bahtera yang besar, di mana di dalam bahtera yang besar ini maka Nuh dan istrinya dan ketiga orang anaknya, dan juga beberapa yang ada seperti burung-burung ataupun hewan-hewan, di mana sepasang semua masuk dalam bahtera itu. Bapak Ibu perlu tahu mengapa hal ini terjadi, karena ini adalah merupakan bagian daripada janji Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan bahwa janji Tuhan terkait dengan penyelamatan manusia itu tidak hapus dengan peristiwa air bah. Mengapa pada saat itu Nuh dan keluarganya masuk ke dalam mesbah? Karena ini adalah merupakan janji dari Tuhan, amin Bapak Ibu. Supaya apa yang dikatakan bahwa pada suatu saat nanti maka Allah ingin berdamai dan akan memperdamaikan dengan kita melalui penyaliban, melalui pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah merupakan satu langkah dalam bagian yang saat ini adalah kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar tentang kisah Nuh, maka sesudah surut air bah itu, maka dalam waktu 150 hari kemudian air di bumi itu menjadi surut, dan akhirnya bahtera ini kemudian terkandas di satu gunung yang bernama gunung apa Bapak Ibu ya? Gunung ada yang tahu? Gunung Ararat ya. Jadi di gunung ini kemudian mesbah ini kemudian terkandas, dan pada saat terkandas maka tidak serta-merta Bapak Ibu kemudian bahwa keadaan di luar sana adalah keadaan yang sudah cukup untuk memulai kehidupan. Sehingga diceritakan di dalam Alkitab, di dalam kisah ini, maka Nuh kemudian apa? Melepaskan satu burung. Betul ya Bapak Ibu ya? Pada saat dilepas mungkin lewat sendela begini Bapak Ibu ya, salah satu di baterainya, kemudian dia mengingat, dia kemudian menunggu. Tapi yang terjadi apa?
kemudian burung merpati itu kembali. Ini menandakan apa? Pada saat dia terbang di seluruh bumi, tidak ada satu tempat pun untuk dia hidup, Mas. Betul ya? Tidak ada satu tempat pun tumbuhan tanaman untuk dia boleh makan. Sehingga dia, begitu dia mengitari seluruh bumi, isinya cuma air saja, akhirnya dia kembali lagi. Disinilah kemudian Nuh mengerti, oh ternyata masih belum ada kehidupan. Kemudian yang kedua kali juga sama Bapak-Ibu, dilepaskanlah seekor burung merpati. Tetapi sama juga, dalam waktu 3 hari, kemudian dia kembali lagi. Dia akhirnya bersabar untuk menunggu 7 hari, dan 1 burung merpati kemudian dia lepaskan Bapak-Ibu. 7 hari kemudian burung itu kembali. Tapi ada satu yang istimewa apa? Burung itu membawa pucuk daripada 1 daun ya Pak ya. Ini menandakan apa? Bahwa sudah mulai ada tumbuhan, sudah mulai ada makanan untuk dia. Bumi sudah mulai tumbuh untuk memberikan pemeliharaan kepada makhluk-makhluk yang saat itu boleh dilepaskan. Dan akhirnya burung itu kemudian dilepaskan lagi, dan ternyata burung itu tidak pernah kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat kemudian Nuh kembali dan dia boleh keluar bersama dengan keluarganya, maka Allah menampakkan diri kepada dia, dan dia mengatakan ada satu janji Tuhan, bahwa pada saat itu menyatakan tidak akan pernah lagi ada bencana seperti itu, tidak akan pernah ada lagi pemusnahan yang besar-besaran seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saudara melihat visualisasi, maka di sana akan ada pelangi Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melihat pelangi, ini adalah mengingat janji Tuhan pada saat dia bertemu langsung dengan Nuh, dan dia menyatakan bahwa tidak akan ada lagi bencana seperti yang sekarang ini ada. Tidak akan ada lagi air bah yang besar yang saat itu diberikan, dan diberikan hukuman kepada seluruh umat dan makhluk pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau menekankan tentang apa? Satu perjumpaan. Pada saat janji dan perjumpaan ini ada, maka Nuh dan keluarganya duduk diam di bawah bahtera, dan dia menyusun satu batu, dan dia mengambil beberapa hewan, baik itu hewan yang tidak haram, dikatakan demikian tuh halaman ayat 20, dan juga burung yang tidak haram. Bapak Ibu, jadi memang kalau kita konteksnya tentang haram dan tidak haram, ya, kita mungkin ingat saat ini ada demo di Parangjoro, Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada mie yang tidak halal, ya. Ini katanya termasuk hal yang haram, Bapak ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pada saat konteks ini, Nuh di dalam kehidupan Taurat di Perjanjian Lama, dia mengatakan ada aturan tentang haram dan tidak haram. Bapak Ibu tahu bahwa ini tidak lagi dipakai pada saat konteks kemudian Tuhan Yesus boleh mati untuk saya dan saudara. Artinya setelah Tuhan Yesus itu memberikan karyanya, keselamatannya untuk saudara, maka saudara ada hidup baru di dalam hukum Taurat. Apa? Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapi. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam Yesus tidak ada sesuatu yang haram, tidak ada sesuatu yang halal. Karena Yesus katakan yang haram adalah sesuatu yang apa? Kalau makanan itu masuk ke dalam mulut, maka akan dibuangkan ke dalam jamban. Tetapi sesuatu yang harus saudara pahami adalah apa? Sesuatu yang keluar dari hati, yang kemudian akan menjadi perkataan. Ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang kau sampaikan kepada saudaramu, kepada setiap orang yang ada di sekitar saudara. Inilah yang harus saudara perhatikan, karena disinilah kenajisan, hal yang bisa menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Amin Bapak Ibu ya. Cabir kanan kiri, kalau babi nggak haram ya. Yang haram adalah perkataan yang menyakitkan saudara kita. Amin Bapak Ibu ya. Siang hari ini, kalau kita sudah boleh belajar tentang Nuh Bapak Ibu, ini adalah mezbah yang pertama yang dicatat ya, yang dibuat pada saat kita Perjanjian Lama. Yang kedua adalah mezbah yang dibuat oleh Abraham. Ini dicatat di dalam kitab Kejadian 12 ayat 7 sampai yang ke-8, di mana Abraham mendirikan mezbah di Sikem dan Betel segera setelah ia sampai di tanah perjanjian. Sehingga dikatakan di sini bahwa dimanapun ia berkemah, ia mendirikan mezbah, Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk dari apa?
ketaatan dia atas panggilannya, Bapak Ibu ya. Artinya apa? Perjumpaan Abraham dengan Allah adalah sesuatu yang menjadi dasar. Di dalam Kejadian 12 ini, bagaimana Abraham mendirikan mezbah di Sikem dan Betel segera setelah ia sampai di tanah Kanaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 25 dikatakan bahwa di Beersheba, Ishak ini mendirikan mezbah setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, dan ini adalah mezbah tentang pengalaman perjumpaan. Seperti Bapak Ibu tahu, ya, Yakub juga, Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel dan mendirikan mezbah di sana, tempat ia dulu melarikan diri dari saudaranya Esau, dan itu adalah merupakan mezbah pemulihan. Artinya apa? Dari beberapa contoh mezbah yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, ada satu hal yang sama, Bapak Ibu ya, yang ingin supaya Bapak Ibu tahu, adalah mezbah itu dibuat karena satu konteks peristiwa di mana seseorang bertemu dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Sehingga sesuai dengan tema siang hari ini, supaya saudara dalam konteks ini mengetahui ataupun bisa berpikir bagaimana koneksitasnya, bagaimana kita mencerna tema siang hari ini, bagaimana dikatakan mezbah ini sebagai satu lambang di mana surga Tuhan boleh bertemu dengan kita yang hina ini, boleh bertemu dengan manusia yang hina ini oleh beberapa catatan. Dan catatan itu, Bapak Ibu, adalah catatan yang sungguh itu ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya. Dan semuanya itu bisa dibuktikan dari sejarah dan arkeologi. Artinya apa, Bapak Ibu ya? Di dalam sejarah masa lalu, sejarah itu mencatat bahwa Allah kita itu berinteraksi dengan Bapak Ibu dan saudaraku, bahwa Allah itu yang berdaulat, yang kudus itu, dia boleh berinteraksi dengan manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu, satu hal yang kemudian menjadi titik puncak daripada bagaimana keinginan Allah untuk bisa tetap bersama dengan umatnya adalah kemudian yang tercatat pada saat Musa di dalam Keluaran pasal 25. Dia diperintahkan untuk naik ke atas gunung Sinai. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menerima 10 perintah Allah, dan juga untuk mendapatkan satu petunjuk, satu blueprint tentang apa? Untuk membuat satu kemah yang besar, satu kemah yang ditentukan tentang ukurannya di dalam Keluaran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran, maka di sana sangat detail, Bapak Ibu ya. Berapa ukurannya, luasnya berapa, bahannya seperti apa. Kemudian akan ada seperti mezbah di awal kita masuk. Itu seperti apa, bahannya seperti apa. Kemudian akan ada seperti satu tabut perjanjian, maka tabut perjanjian itu akan seperti apa. Sangat detail sekali, Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan untuk bertemu dengan Allah kita, ada sesuatu aturan yang memang harus menjadi satu hal yang harus kita tepat laksanakan di dalam itu. Ada yang tahu, Bapak Ibu, apa yang dibuat ini adalah merupakan apa? Ada yang pernah tahu tabernakel? Tahu ya, tabernakel ini semacam kemah. Jadi tabernakel ini kemah, Mas Andrea. Dan kemah ini kenapa kok bukan bait ataupun sesuatu yang tetap bangunannya? Ini adalah satu hal yang unik. Supaya apa? Supaya itu bisa dibongkar pasang, gitu ya. Jadi bentuknya itu bisa dibongkar pasang, Pak. Dan saudara tahu ya, pada saat ini dibongkar pasang, ini ada satu pintu di muka. Ini pada saat pertama ini ada mezbahnya dulu. Mezbah ini adalah untuk korban bakaran. Korban bakarannya bisa lembu ya, bisa juga hewan-hewan lain tapi jantan, Mas ya, dan tidak bercatat. Nah, tujuannya apa? Pada saat saudara masuk, untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya. Jadi pada saat saudara masuk ini harus ada satu korban bakaran. Kemudian darahnya ini disimpan oleh imam besar. Dan darah ini akan dibawa masuk, Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam satu ruangan ya. Dan di dalam ruangan ini ada satu tempat di mana ada ruang kudus.
Nah, di dalam ruang kudus ada ruang yang sangat tertutup. Dan ruang yang sangat tertutup itu ada yang isinya adalah tabut perjanjian. Ada yang tahu tabut perjanjian di dalamnya ada apa, Bapak Ibu? Isinya apa kira-kira? Amin. Ya, Superbook tahu enggak ini? Isinya apa, Dek? Dalam tabut perjanjian isinya apa, Dek? Isinya apa? 2 loh batu, isi 10 perintah Tuhan, tapi itu sudah duplikatnya, Mbak. Karena yang aslinya sudah dihancurkan pada saat dia mengetahui, ya, bahwa pada saat dia di atas, maka umat-umat yang tidak percaya itu dia menyembah patung lembu emas. Sehingga dengan kemarahan ya, apa yang ditulis sendiri oleh Musa dari 10 loh batu yang ditulis langsung dengan tangan Allah itu, akhirnya dia hancurkan di atas gunung. Sehingga Bapak Ibu, apa yang ada di dalam adalah merupakan replika ataupun duplikat ya daripada batu loh. Kemudian yang lain adalah apa? Ada mana, Bapak Ibu. Mana tahu? Mana ini adalah makanan yang diberikan Tuhan dari atas surga, yang memeliharakan umat Israel di padang gurun. Amin, Bapak Ibu. Ini melambangkan pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Tongkat daripada Harun, yang tunasnya itu pernah tumbuh. Ini adalah merupakan apa? Merupakan satu bukti teologis bahwa Allah menunjuk Harun sebagai imam besar, sebagai orang Lewi yang akan terus untuk nanti dia akan menjadi perantara di dalam ibadah itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam ruangan yang maha kudus itu, ini harus melalui, kemarin kalau kita lihat imamnya harus berpakaian seperti yang kemarin, ada tamim, ada urim ya, berpakaian dengan songkok, semuanya harus dipenuhi loh Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat masuk itu dia juga harus mempersembahkan korban, menyembelih darahnya, kemudian ditaruh dalam satu tempat ya. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat kemudian dia masuk ke dalam, dia pada jubah di ujungnya di sini itu ada tali. Jadi tali ini fungsinya adalah untuk apa? Karena yang masuk dalam ruang maha kudus kan hanya dia. Pada saat dia masuk ke dalam, maka dia memercikkan darah daripada korban itu pada tutup perdamaian namanya. Jadi di dalam tabut perjanjian itu ada tutupnya, dia memercikkannya Bapak Ibu, pure ya. Satu hal, kalau iman ini hidup tidak berkenan, atau cara ini ternyata melayani, mengalami prosedur yang tidak tepat, maka orang yang ada di ruangan di kudus ini, dia ini memberikan kode. Jadi ditarik ini Mas Andri, des-des-desnya ada responden, karena tidak boleh orang lain masuk. Kalau ternyata dia masih ngasih kode, berarti masih oke, imamnya masih hidup gitu ya. Tapi pada saat ternyata wis dingenek-eneke meneng wae ya, Pepido yo meneng wae Om ya, pintel lu kok yo mau meneng wae, betul ya. Siap-siap untuk ketiaptik Bapak Ibu ya, karena sudah berarti ya, innalillahi wa innalillahi. Tapi memang betul, ini yang terjadi pada saat kita untuk bisa masuk sampai ke ruang maha kudus. Bapak Ibu tahu, sedemikianlah juga beratnya kita untuk bertemu dengan Allah ya, karena aturannya sedemikian hebat dan tidak ada sesuatu pun yang boleh untuk dilanggar Bapak Ibu ya. Karena pada saat kita melanggar kekudusan Allah, maka berarti kematian itu yang akan kita dapat. Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin pada siang hari ini, mengapa Allah meminta untuk pembangunan tabernakel? Ada beberapa alasan yang saya catat secara teologis di balik keinginan daripada Allah untuk mendirikan tabernakel. Jadi untuk mendirikan tabut yang bisa pindah-pindah tadi, ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa saat masa pengembaraan maka dia akan pindah ya. Ya, di sana ada tiang awan dan tiang api. Amin. Pada saat tiang awan, tiang apinya ini berpindah, meskipun itu baru 3 hari, dia harus ikut Bapak Ibu. Tapi ada juga yang sampai 3 bulan lama, itu dia masih tetap aja diam. Maka umat harus tetap ngikut. Tapi kalau dalam waktu kita sudah memasang semuanya kemah, 3 hari itu waktu yang sangat lelah ya. Belum sampai kita geledak itu boyoknya masih pegel, sudah diminta pindah lagi. Bapak Ibu, ini udah daripada satu ketaatan ya.
Tapi yang mau saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah keinginan Allah untuk berdiam di tengah umatnya. Amin. Jadi tabut perjanjian ini ibaratnya adalah merupakan apa? Tumpuan kaki Allah. Begini Bapak Ibu, tumpuan kaki Allah, karena kemuliaannya tetap ada di surga, dan dia boleh hidup dan dia boleh ada pada lingkungan manusia yang berdosa. Ini tujuan utamanya tabernakel. Ya, yang kedua, tabernakel dibuat sebagai tempat perjumpaan. Nah, ini ya, the tent of meeting, berfungsi sebagai pusat peribadahan dan tempat perjumpaan antara Allah dan umatnya. Karena dosa telah memisahkan manusia dari Allah, maka tabernakel menjadi sarana yang disediakan Allah agar manusia dapat kembali bertemu dengan Allah. Yang ketiga, tabernakel adalah merupakan sesuatu untuk menunjukkan kekudusan dan otoritas Allah. Instruksi yang sangat detail mengenai bentuk, ukuran, bahan, tata cara ibadah di dalamnya ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Manusia tidak bisa datang kepada Allah dengan cara mereka sendiri, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkannya. Untuk ketemu Allah ya Bapak Ibu ya, resikonya adalah mati kalau hati kita ternyata tidak kudus. Betul Pak ya? Jangankan ketemu dengan Allah ya, saudara mau ketemu dengan Pak Joko saja sebagai kepala saudara kan tetap juga ada tata caranya Mbak ya. Kalau pintunya misalnya di depan terkunci, mestinya ya diketok-ketok dulu Mbak ya, ketok-ketok dulu. Biasanya bengok-bengok kalau itu mereka berdua, Bunda, mesti gitu. Saya udah dengar ya. Saya di pojok biasanya di ruangan kantor, saya sedang kuliah, itu kodenya gitu loh ya, Bunda, itu berarti saya udah enak, itu pada datang anaknya gitu. Ya terus mami di belakang, oh sebentar gitu. Tapi ini adalah sesuatu kan ada caranya gitu ya. Begitu masuk ada pintu di ruang tamu ya kan, ketok-ketok dulu, barangkali Bunda masih mandi atau gimana gitu ya. Ya Bunda gitu, oh ya saya masuk dulu misalnya gitu, masih di dalam gitu ya. Begitu sudah duduk, biasanya duduk di ruang tamu ya kan, kemudian keluar Bu Joko misalnya kan, kalau ketemunya Bu Joko kan ketemu Pak Joko kan itu udah jelas ya, oh iya Pak Joko ada di depan ya kan, oh ini mau latihan loh, oh udah di sini dulu misalnya, udah ngobrol apa. Bapak Ibu ini ada tata caranya loh ya kan, mau ketemu dengan kita tidak begitu saja langsung masuk ya, betul tahu ya. Coba kemarin Pak Sanmin masuk ke wilayahnya Pak RT atau Pak RW, tiba-tiba langsung buka pintu masuk, gimana Pak ya? Bisa jotosan ayo bisa dia kena yo. Iki sopo yo? Cah loro gundul kabeh lho Pak. Iya, dulu saya dengan beliau waktu minta tanda tangan dengan Pak San, dia akan bunyi-bunyi totong-totong dengan Pak RT sama Pak San ya, gitu ya. Begitu misalnya didelok gitu delok wah kok gundul kabeh ya tahu ya. Wis peteng ya Om ya. Jadi omahe Pak RT kok yo peteng mentok Om ngono. Mbok gitu rodok padan ono piye gitu ya. Wis peteng kae cah loro yo gundul kabeh. Jadi ora dibuka-buka Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu contoh gitu ya, bagaimana kita saat ini harus mempunyai satu aturan ataupun sesuatu hal. Jadi saudara bisa membayangkan kita mau ketemu manusia saja seperti itu ya, ketemu dengan Pak Jokowi sama saja, semuanya juga ada aturannya ya, apalagi beliau orang yang sangat familiar Om ya. Tapi ada yang dikira hantu. Oh ada yang dikira hantu. Iya kan, nah ini Bapak Ibu ya. Nah jadi ini satu hal yang bersifat protokoler, sehingga Bapak Ibu tahu betapa luar biasanya ya Tuhan kita ya. Karena apa? Kita nanti mau lebih lanjut mau boleh belajar Bapak Ibu saudaraku ya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat tentang itu ya, kita tadi melihat betapa untuk bertemu dengan Tuhan kita lewat mezbah, tempat di mana keinginan Allah kita untuk bertemu dengan umatnya. Pada saat masa perjanjian lama masih harus ada manifestasi korban, dan korban ini wujudnya adalah satu percikan darah. Karena untuk bertemu dengan Allah, di mana Allah itu sudah terpisah, bahwa kehidupan kekudusan kita sudah tidak bisa lagi dipersatukan dengan Allah karena pendamai itu belum datang.
Maka saat itu Allah katakan bahwa kalau Anda mau ketemu aku, maka harus ada satu pengorbanan tentang jiwa. Karena tidak mungkin kita mengorbankan manusia, amin Bapak Ibu. Maka Allah pada saat itu menggantikannya dengan hewan yang jantan dan tidak bercacat, amin. Saya mau refleksikan, apa kira-kira yang menjadi refleksi Allah di perjanjian lama sampai kemudian ke perjanjian baru? Karena kemudian Allah menggantikan imam besar itu dengan Yesus Kristus, amin. Menggantikan darah dari hewan itu dengan darah anaknya sendiri, amin. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Karena ketiga hal itu, saudara dan saya oleh kuasa darah Yesus, sebenarnya saudara dan saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa bertemu bukan dengan Allah saudara, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kanan kiri saudara. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa Bapak Ibu? Kita untuk bertemu muka tidak perlu lagi. Setiap hari kita boleh untuk bertemu dengan surga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya? Di dalam Yesus, saudara dibebaskan. Karena pada saat kematiannya semuanya sudah selesai. Maka tabir bait Allah terrobek dari atas ke bawah. Ini menunjukkan apa? Sudah tidak ada lagi tirai. Tidak perlu ada lagi ruang kudus dan maha kudus. Tetapi oleh iman dan percaya saya dan saudara, oleh kasih karunia Yesus Kristus, maka saudara boleh setiap saat menyapa Allah itu dengan Bapa, kami hadir. Bapa, kami datang. Amin. Bapa, kami mau ngomong-ngomong sama Engkau. Bapa, kami mau berkeluh kesah tentang sesuatu. Pertanyaannya, sering tidak kita justru saat diberikan kesempatan yang istimewa ini buat saya dan saudara, saudara datang kepada Bapa, seringnya datang ke tempat lain Bapak Ibu ya, amin ya, berkeluh kesahnya kepada tempat yang lain. Padahal sesungguhnya oleh karunia Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara mendapatkan satu keistimewaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mesbah di dalam perjanjian lama, kita boleh mengingat satu kisah yang sangat menarik ini sebagai satu gambarannya. Apakah benar kuasa dari yang maha tinggi ataupun kuasa Allah di surga itu pernah dicatat di dalam Alkitab, terkoneksi dalam satu peristiwa di bumi? Di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa yang tentu saja di sini sangat menarik Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang sampai ke-39. Ini adalah tentang kisah Elia di Gunung Karmel. Bapak Ibu, supaya kita berinteraksi ya, saya minta di antara Bapak Ibu Saudaraku ada yang baca 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Bagi yang sudah, mungkin kita nanti akan bisa beberapa orang beberapa ayat ya. Silakan berdiri untuk membacakan mungkin 5 ayat 5 ayat. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Silakan Bapak-bapak Ibu yang sudah ketemu boleh berdiri dan silakan membacakan bagi kita sekalian 5 ayat. Silakan. Ya, 5 ayat saja Mbak, 18 jadi 20 ya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Oke, next. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah,
diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh. Terima kasih. Next, silakan berdiri Bapak Ibu untuk menyambung Mbak Desi. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Silakan, bangkit berdiri. Ayat yang ke-26, 27, 28, 29, dan 30. Silakan, Mbak Desi. Raja-Raja 18 ayat yang ke-26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Next, 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Terima kasih. Silakan ayat berikutnya, ayat 31, 32, 33, 34 sampai dengan 35. Dari bapak-bapak tadi sudah dari ibu-ibu. Silakan Mas Maman, monggo. 31 sampai 35 Mas Maman. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat bumi. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saya lanjutkan ke 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu, ayat 38 katakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Dan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Ada amin Bapak Ibu? Amin.
Cerita ini ditulis dalam 1 Raja-Raja 18. Adakah satu bukti kita meragukan bahwa ada api yang langsung menyambar dari langit? Dan itu disaksikan di dalam sejarah, dan ini dicatat di dalam kitab suci. Artinya apa, Bapak-Ibu? Koneksi antara surga dengan bumi oleh satu keadaan yang istimewa di hadapan Allah, itu adalah hal yang sangat mungkin dan harus kita percaya dalam iman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, ini kan terjadi pada saat perjanjian lama, di mana Tuhan Yesus di dalam karya penebusannya belum terjadi. Pertanyaannya bagaimana? Apakah di dalam perjanjian yang baru, apa yang dimaksud dengan koneksi itu harus api turun ke atas korban seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita akan bersama-sama untuk mencari di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu ya. Saya akan juga mencarinya untuk membantu tim multimedia. Saudara, Bapak Ibu juga boleh membuka. Kita akan supaya kita bisa memahami apa yang menjadi pesan daripada tema pada siang hari ini. Kalau pada saat di perjanjian lama, maka semua yang terjadi di dalam koneksitas ataupun bagaimana surga dan bumi itu terhubung, itu adalah melalui apa yang terjadi di dalam kisah Elia di Gunung Karmel. Bapak Ibu sudah ketemu? Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2. Di sini perikopnya adalah tentang Pentakosta. Ya, dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dikatakan di dalam ayat yang keempatnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang kira-kira menjadi perbedaan, Bapak Ibu? Kalau pada saat perjanjian lama mezbah itu adalah wujudnya apa? Persembahan korban yang disambar oleh api Allah. Amin. Tetapi pada saat kita ada di dalam perjanjian yang baru, maka api itu turun ke atas kita, maka api itu turun ke atas manusia, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas para rasul. Dan Roh Kudus yang sama juga adalah yang turun kepada Bapak Ibu Saudaraku, kalau mana engkau katakan bahwa aku percaya Yesus, dan engkau katakan dia adalah juru selamatku, maka sesungguhnya di dalam saya dan saudara Roh Kudus, energi yang merupakan percikan energi ilahi itu ada di dalam pribadi saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan dan di banyak gereja, saya berharap di dalam gereja kita yang masih kecil ini ya, kita tidak kehilangan api hadirat Tuhan. Amin. Sehingga sekali lagi saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang masih tetap terus untuk menghidupkan mezbah dengan mezbah doa? Masih tetap setiap jam berapa? Ya, jam 4 pagi. Betul Mbak ya? Mezbah doa, jangan Mbak, ini yang benar loh. Iya kan? Betul ya, mezbah doa ya. Bukan mezbah di Nusuan ya Mbak ya? Bukan di pasar ya? Bukan. Oke, kan ada soto kalau pagi. Enggak, itu bukan mezbah doa Mbak. Itu bukan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ini adalah contoh. Kalau Hani, gimana? Ada mezbah? Tidak ya? Berarti apa ya? Ada sesuatu yang Tuhan inginkan harus on the flame ya. Ini memang sesuatu yang penting kan? Ya, untuk kita tetap ada di dalam energi ini. Mas Andre selalu, halo, kalau Om Inam bagaimana Om? Masih tetap berdoa? Masih ya, ya dengan keluarga masih berdoa.
Masih ya? Sore, setiap sore ya? Habis ngopi atau habis apa gitu ya? Oh, dia habis, oke. Bu Yuli masih tetap terus Bu? Mesbah? Berapa Bu? 2 pribadi ya? Tapi kalau 2 keluarga dengan Noel, dengan Bapak, kemudian dengan Aldi, jarang Bu ya? Masih belum ya? Ini yang perlu kita sadari Bu, betapa pentingnya mesbah. Amin. Betapa pentingnya api itu tetap menyala, itu Mas Wawan. Masih tetap terus berdoa Mas Wawan. Amin. Amin ya. Kalau kita pagi atau kapan pun oke ya, tapi memang mesbah itu harus ada gitu loh ya. Saya contohkan begini ya. Kalau kita ini ngerti tentang motor atau mobil, ada ruang bakar sama businya enggak? Ada ya. Di dalam ruang bakar itu isinya apa? Campuran antara bahan bakar dengan udara. Amin. Tapi kan campurannya harus pas loh Mas Wawan. Kalau kokean bensin, dan ini gimana? Tidak bisa hidup, nampak ya, betul ya? Bensinnya kesitian, udaranya terlalu banyak, yang berbenah. Ya, jadi kan harus pas, betul tidak ya? Udaranya, campurannya harus pas. Kalau dulu kita punya motor yang lama Mas, modelnya karburator, ini modelnya mutek-mutek karburator. Amin. Nek saiki zamannya ECU, mobil itu sudah otaknya komputer. Untuk apa? Campurannya itu sudah otomatis dipikirkan sama dia gitu lah. Tapi saat dulu saya dengan Om Inom ini waktu tahun 90-an ya, itu mesti mutak-mutak karburator. Betul Om ya? Nek karburator ini kira-kira rotok rewel ya duduk ke dewe. Betul ya? Diutak-utak dewe Pak ya. Ya meskipun apa ya sering oke ora isoe betul Pak ya itu. Nah, akhirnya ya harus ke bengkel. Tapi ini betul ya. Tapi satu hal, kalau toh pun misalnya campuran itu sudah pas, amin. Tetapi kemudian businya ternyata mati Mas Bapak. Apakah kira-kira bisa menghadirkan satu letupan, ledakan energi yang akhirnya bisa menggerakkan motor ini? Gak bisa, amin. Ini loh. Jadi businya juga merupakan satu hal untuk memantik. Untuk apa? Untuk membuat stimulan dengan percikan, supaya ini bisa menyambar dengan apa? Ledakan. Dan ledakan ini menggerakkan motor ya. Dan motor itu secara mekanis akan menggerakkan roda. Sama contohkan Bapak Ibu, hidup kita sama. Nah campurannya kita untuk diledakkan apa Mbak? Hah? Kalau hati kita dan pikiran kita tiap hari isinya cuma berkeluh kesah, amin. Isinya cuma sampah, ya kan, gosip menggosip, misalnya ya. Hati kita rasan baik ngalor ngidul, amin Bapak Ibu ya. Kita tidak pernah punya doa pribadi, kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah punya intimate penyembahan sama Tuhan. Lah itu sengarep jadi bahan untuk diledakkan apa enggak? Ini loh yang kita maksudnya. Jadi Roh Kudus ini sama cara kerjanya. Jadi kalau saudara saat ini mengeluh, mengapa hidupku seakan-akan kok mogok? Mengapa hidupku tidak ada energi untuk melakukan terobosan? Ya karena energinya itu logikanya tidak ada seperti tadi yang saya katakan. Saudara tidak pernah ada sesuatu untuk Roh Kudus itu bekerja. Karena Roh Kudus itu bekerja harus ada bahan bakarnya, harus ada medianya. Medianya apa? Persembahan yang hidup. Hidup yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Ya, engkau harus ada di dalam perkenan, dan engkau harus tetap on the flame, dan engkau harus tetap menyalakan dengan api yang dimana itu menyenangkan hati Tuhan, agar saat engkau katakan Roh Kudus berikan pertolongan kepadaku, maka dia akan menyambar engkau, dan engkau diberikan energi untuk apa? Melakukan terobosan, melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang engkau sendiri tidak akan mampu lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya sederhanakan saja bagaimana cara kerja, supaya saudara katakan, mengapa saya sebagai orang yang percaya tidak ada ledakan, tidak ada satu terobosan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat hidup saya adalah hidup seperti yang Tuhan janjikan. Saya mau sederhanakan saja seperti analogi tadi. Sehingga siang hari ini saya pesan kepada Bapak Ibu Saudaraku,
Banyak orang Kristen hari ini merasa hidup mereka mogok atau tidak punya tenaga rohani. Kita sibuk menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku dingin? Kenapa aku tidak punya gairah untuk melakukan sesuatu kemajuan di dalam hidupku? Mungkin masalahnya bukan pada apinya, tapi pada persiapan mesbah kita. Karena kita tidak pernah menyediakan ruang silinder yang bersih dan siap untuk disambar oleh kuasa Roh Kudus. Atau sebaliknya, mungkin kita merasa bisa menciptakan api sendiri. Kita mencoba memercikkan api dengan trik misalnya, dengan emosi, dengan ritual-ritual lain. Dan saya mau katakan, itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena inilah yang dimaksud dengan api yang asing untuk Tuhan. Bapak Ibu, jika kita menelusuri sepanjang Alkitab, kita akan melihat pola yang konsisten di mana tokoh-tokoh besar iman kita. Tadi saya ceritakan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa hingga Elia, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka memiliki jejak mesbah dalam hidup mereka. Amin. Nuh mendirikan mesbah untuk bersyukur. Abraham mendirikan mesbah untuk taat. Yakub mendirikan mesbah untuk dipulihkan. Musa mendirikan tabernakel dan mesbah untuk merayakan kemenangan umatnya. Dan Elia mendirikan mesbah untuk menegaskan kembali kedaulatan Tuhan di tengah bangsa-bangsanya yang murtad. Pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah, di mana jejak mesbah Anda? Apakah dalam perjalanan iman Anda tahun ini, Anda telah mendirikan mesbah syukur, atau ketaatan, atau pemulihan, atau kemenangan bagi Tuhan? Mesbah-mesbah inilah yang menjadi fondasi bagi api Roh Kudus untuk turun dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu, Tuhan kita masih sama. Tuhan kita dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan jika Anda haus akan zaman Roh Kudus, maka api Roh Kudus itu akan siap untuk turun kembali kepada hidup saudara. Dan bagaimana api itu turun? Yang pertama, doa yang sungguh. Bangun kembali mesbah doa pribadi saudara. Yang kedua, pertobatan yang tulus, membuang apa yang tidak kudus dalam hidup saudara. Yang ketiga, penyembahan yang penuh dengan gairah untuk menyerahkan diri tanpa kompromi dengan Allah. Dan apa yang akan dilakukan api itu, Bapak Ibu Saudaraku? Api itu akan membakar dosa, memurnikan motivasi saudara, dan memberikan keberanian saudara untuk melangkah dan bersaksi dan melakukan banyak terobosan yang saat ini menjadi sesuatu yang kau katakan, sesuatu yang sulit mungkin untuk kau selesaikan dalam hidupmu. Amin. Pertanyaan bagi kita hari ini, saya tutup dengan satu tantangan. Bukan lagi saya mau tanya di mana mesbah itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang terbakar di atas mesbah hatimu saat ini? Apakah kebencian? Apakah iri hati? Apakah sesuatu yang tidak baik atas sesamamu? Apakah hal-hal lain yang sebenarnya pikiran yang tidak berkenan di mata Tuhan? Saya mengajak, jika Anda merasa api dalam hidup Anda meredup, ketahuilah bahwa surga masih menunggu korban saudara yang rela. Tuhan tidak ingin harta Anda, Dia ingin hidup Anda. Biarlah mesbah hati kita menjadi tempat di mana surga dan bumi bertemu setiap hari. Amin. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, saudara itu bisa bertemu setiap hari dengan Dia. Tidak seperti masa dulu saudara harus orang hebat seperti Elia, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan kita yang hebat, tetapi karya Yesus yang hebat, di mana kita boleh setiap hari surga itu boleh bertemu dengan bumi. Tapi saya mau katakan, apakah ada satu syarat untuk itu? Ya, karena semuanya harus ada doa, harus ada penyerahan diri, harus ada energi yang cukup untuk
kerjanya kuasa roh